Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi dengan saya Syana di channel Kebahagiaan Sejati. Judul renungan saya pada saat ini adalah penyesuaian diri antara suami istri. Marilah kita membaca dan merenungkan firman Tuhan yang terdapat di dalam buku Efesus pasal 5 ayat 31. Bunyinya demikian. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Saudara-saudara, dalam beberapa hal kaum wanita berbeda dari kaum pria. Untuk itu perlu penyesuaian diri. Saling pengertian harus ada di antara suami dan istri. Toleransi patut diperbesar. Hargai menghargai wajib dibiasakan. Saling membantu satu dengan yang lain harus dipupuk secara terus-menerus. Kegoncangan rumah tangga adalah karena ketidaksanggupan mengatasi masalah-masalah yang sedang timbul. Masalah-masalah itu tidak dapat diatasi karena sebelah atau kedua belah pihak tidak berhasil dalam menyesuaikan diri. Penyesuaian diri tidak berhasil karena masing-masing mau menang sendiri, dan tidak ada yang rela mengalah untuk menang. Perkawinan adalah sebuah sekolah yang tidak pernah tamat. Salah satu yang terus-menerus harus dipelajari dalam rumah tangga ialah penyesuaian diri antara suami dan istri. Penyesuaian-penyesuaian ini mencakup di berbagai bidang, yaitu penyesuaian jasmani, mental, dan spiritual. Lebih berhasil dalam menyelaraskan bidang-bidang jasmani, mental, dan spiritual, lebih sempurnalah kebahagiaan rumah tangga itu. Nah, penyesuaian diri ini tidaklah ditentukan oleh lamanya berkenalan atau tingginya pendidikan seseorang. Penyatu paduan akan berhasil jika masing-masing sungguh-sungguh beritikat baik. Ini berarti bahwa segala sesuatu yang menghalangi usaha-usaha penyatu paduan itu harus disingkirkan. Masing-masing wajib untuk rela berkorban, menyangkal diri, dan rela mendahulukan orang lain. Penyatu paduan antara suami istri ini tidak dapat dilaksanakan dengan keahlian berpidato, di mana perkataan tanpa perbuatan adalah sia-sia belaka. Dalam penyesuaian diri harus ada sifat take and give. Itu berarti bahwa baik suami maupun istri harus rela memberikan dan menerima anjuran dan koreksi yang baik. Saudara-saudara, yang pertama yaitu penyesuaian diri di bidang fisik. Sebagai contoh, tidak selamanya suami istri menggemari atau menyukai cabang olahraga yang sama, tetapi kedua belah pihak harus merundingkan dan memilih cabang olahraga yang sama-sama disukai, sehingga konflik yang mungkin timbul karena olahraga itu tidak akan muncul lagi. Nah, menentukan jenis rekreasi keluarga perlu dirundingkan terlebih dahulu. Contohnya, rekreasi yang disukai istri ialah berenang, sedangkan yang disukai suami yaitu berburu hewan atau lainnya. Nah, kedua cabang ini mempunyai hal baik, dampak baik, atau buruknya juga. Tetapi suami istri wajib berunding atau mengatur dan sama-sama memilih salah satu
cabang rekreasi yang mereka sama-sama sukai, ataupun yang satu wajib mengalah dan mengikuti keinginan yang lain. Nah, yang kedua yaitu penyesuaian dalam hubungan seksual suami istri. Saudara-saudara, tidak selamanya sama besar dorongan seksual antara suami dan istri. Nah, pada umumnya dorongan seksual itu lebih besar pada pria, pada umumnya ya. Tetapi ada juga wanita yang dorongan seksualnya lebih besar daripada pria. Dalam hal ini, masing-masing harus berusaha mempelajari pasangannya. Yang mempunyai dorongan seksual besar patut menyesuaikan diri kepada pasangannya yang kebetulan dorongan seksualnya rendah. Dan yang mempunyai dorongan seksual yang lemah wajib mempelajari teman hidupnya dan sedapat mungkin menyesuaikan diri dengan selera sang pasangan hidup. Nah, yang ketiga, penyesuaian di bidang mental. Dalam hal ini, suami istri patut saling mempelajari supaya penyesuaian mental ini berjalan dengan baik. Contohnya, jenis bacaan yang disediakan untuk keluarga haruslah yang cocok dengan semua pihak. Contohnya majalah, buku-buku, atau koran mempunyai corak, dan corak inilah yang sebaiknya ditentukan bersama-sama. Itu wajib dipertimbangkan secara matang oleh kedua belah pihak tentunya, agar tidak ada yang terjadi konflik di sini. Jika suami istri berkesempatan mengambil kursus, itu juga sangat baik. Mata pelajaran ekonomi atau hukum yang lebih cocok, contohnya, itu patut lebih dahulu dirundingkan, dan dalam perundingan tersebut terjadi penyesuaian-penyesuaian yang perlu dilakukan antara suami dan istri. Kemudian ada penyesuaian spiritual. Menghadiri kebaktian sebaiknya bersama-sama. Nah, itulah sebabnya bahwa sebaiknya suami istri itu menganut satu agama saja. Jangan masing-masing memeluk agama yang berbeda-beda, sehingga yang satu pergi berbakti ke sebelah barat dan yang satu pergi ke sebelah utara. Nah, jauh ke sebelah timur. Ini sangat mempengaruhi keharmonisan rumah tangga. Aktivitas-aktivitas agama turut menentukan kestabilan rumah tangga, saudara-saudara. Mengapa demikian? Karena jika sang istri ingin aktif dalam melaksanakan berbagai aktivitas di gereja, contohnya, sedangkan suami tidak ingin terlibat di dalam aktivitas-aktivitas di gereja, itu bisa menjadi bibit-bibit yang jika tidak diperhatikan dapat menjadi sumber pertikaian dan perbantahan. Maka dalam melaksanakan segala tuntutan-tuntutan agama harus lebih dahulu disepakatkan. Jika kedua belah pihak sudah menyatukan pendapat yang tentunya masing-masing maju bergerak menuju titik penyesuaian diri itu, segala sesuatu akan berjalan lancar. Dalam hal ini, patut diingat bahwa tidaklah baik jika pihak suami mendominir atau mendominasi perundingan tersebut. Bila perlu, suami harus merubah pendapatnya dan menyetujui gagasan istri. Demikian juga istri. Jika memang pendapat suami itu mempunyai alasan-alasan yang cukup kuat, beruntunglah bila istri tersebut mengalah demi kebahagiaan bersama. Jadi harus ada pengertian antara kedua belah pihak. Istri teladan atau istri yang baik patut mengetahui cara menyesuaikan diri tentunya. Begitu juga sebaliknya, sebagai suami yang baik patut mengetahui cara menyesuaikan diri terhadap istrinya. Menyesuaikan diri kepada suami atau masyarakat sekeliling dan orang ketiga lainnya itu sangat
penting untuk diketahui. Kesanggupan seorang istri dalam menyesuaikan diri berperanan besar dalam menciptakan rumah tangga ideal. Mustahil mencapai kerukunan tanpa penyesuaian diri. Tidak mungkin menikmati hidup harmonis tanpa penyesuaian diri antara suami dan istri. Saudara-saudara, setiap istri harus belajar menyesuaikan diri. Nah, orang yang tidak dapat menyesuaikan diri itu akan mendapat celaka atau ada hal-hal yang tidak dapat dicapai. Istri harus menyesuaikan diri kepada suami. Baik suami maupun istri patut bersama-sama bergerak menuju titik persesuaian itu. Ini berarti baik suami maupun istri akan melangkah maju menghampiri pasangannya pada titik tertentu. Dalam rumah tangga, sifat saling menyesuaikan diri itu sangat penting. Rumah tangga yang masing-masing bersikap semau gue adalah bahtera yang sedang diombang-ambingkan oleh ombak lautan dan berada di ambang kehancuran. Saudara-saudara, orang yang tidak dapat menyesuaikan diri dengan keadaan akan merasa stres dan tentunya merasa sakit hati. Orang yang dengan lekas dapat menyesuaikan diri tidak akan merasa demikian. Nah, suami tidak akan selalu mengalah kepada istri yang tidak mau menyesuaikan diri. Istrilah yang paling menderita sebagai akibat fatal dari ketidakbiasaan atau ketidakmampuannya untuk menyesuaikan diri itu. Itulah sebabnya di dalam buku Efesus pasal 5 ayat 31 mengatakan, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Saudara-saudara, kebahagiaan rumah tangga tidak pernah dicapai tanpa persesuaian antara suami dan istri. Mereka harus menyesuaikan diri satu sama lain. Penyesuaian diri ini akan berlaku selama hidup tentunya. Itulah sebabnya rumah tangga itu disebut satu sekolah yang tidak pernah tamat. Nah, persesuaian ini bukan hanya di beberapa bidang. Dalam segala segi kehidupan rumah tangga, penyesuaian diri harus dilakukan. Persesuaian dalam hal makanan, dalam hal berpakaian, rekreasi, dan dalam keadaan ekonomi sekalipun harus ada persesuaian. Setelah usaha penyesuaian diri ini berhasil, barulah terasa keharmonisan di dalam keluarga. Jika keharmonisan itu selalu timbul secara spontan dan tidak karena dipaksa, maka barulah baik suami maupun istri sama-sama merasakan kebahagiaan di dalam rumah tangga itu. Usaha ini memerlukan waktu tentunya. Penyesuaian sempurna tidak dapat diadakan dalam sekejap mata, tidak akan terjadi dalam sekejap mata. Tidak perlu kecewa kalaupun keharmonisan itu belum diperoleh setelah 1 atau 2 tahun berumah tangga. Bahkan sementara penyesuaian itu berlangsung, sering berbagai kesalahpahaman timbul. Tetapi suami istri harus sabar dan tabah di dalam menghadapi keadaan di mana usaha-usaha penyesuaian itu dilakukan. Nah, saudara-saudara, tentunya kita perlu meminta kuasa Tuhan untuk memampukan saudara dalam berusaha menyesuaikan diri satu dengan yang lain antara suami dan istri. Nah, kiranya Tuhan memberkati usaha-usaha saudara sehingga saudara boleh merasakan bagaimana kehidupan di dalam rumah tangga, kebahagiaan yang
dari hari ke hari bisa dirasakan oleh suami dan istri. Itu boleh terjadi di dalam rumah tangga saudara. Tuhan memberkati rumah tangga saudara adalah doa saya.